ini udah kita bongkar nih. Tuh, jadi rekstirnya udah nggak ada. Ya udah kita bongkar. Nah, kemudian kita lihat ini link stabilnya juga udah rusak. Ya, ini link stabilnya. Oke. Terus kemudian kita lihat juga tuh, ini ada as roda bagian dalam. Ini copot ya. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di channel YouTube Bengkel Mereka Lovers ya. Apa kabar sobat Mereka Lovers? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Begitu juga dengan kabar kami semua yang ada di bengkel, sehat-sehat selalu. Ya. Video kali ini kami akan menampilkan tentang Nissan Serena C24 tahun 2009 atau 2010 ya. Nah, kita kedatangan mobil ini karena keluhan customer ada kebocoran pada sistem power steeringnya. Nissan Serena C24 ini dia masih menggunakan hidrolik power steering ya, atau minyak power steering ya. Nah, kalau yang pakai minyak power steering itu kebocorannya bisa di mana-mana. Dalam kasusnya mobil ini, itu dia ada kebocoran pada steering rack ya. Pada steering rack. Kemudian yang kedua ada kebocoran pada selang high pressure-nya gitu ya. Nah, indikasinya di mana bisa kelihatan? Indikasinya itu ada di rack end-nya ya. Begitu kita buka rack end atau kita lihat pada rack end, itu dia ada kebocoran atau rembes. Memang kebocorannya belum terlalu parah. Cuma karena customer-nya nih aware atau peduli pada mobilnya, sehingga dia menganggap perlu untuk dilakukan maintenance ya terhadap mobilnya. Sehingga kita rekomendasikan untuk dilakukan perbaikan pada sistem steering rack-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen lain yang ada di kaki-kakinya Nissan Serena C24 ini ya. Nah, ada beberapa yang kita rekomendasikan untuk diganti kepada customer-nya. Karena apa? Karena tentunya sudah rusak ya. Rusaknya berapa banyak, seberapa persen? Yuk kita cek nanti bareng-bareng ya kawan-kawan. Oke, nah ini kita sudah bongkar ya. Kita sudah bongkar steering rack-nya. Kemudian juga kita sudah bongkar lower arm-nya gitu ya. Nah, yang kita temui rusak itu yang pertama dari steering rack. Ada kebocoran. Ada kebocoran di bagian luar dan sisi kanan dan sisi kiri ya. Kemudian yang kedua tadi dari selang high pressure. Terus yang ketiga kita juga temukan tadi ada di dalam as rack steer-nya itu. Kalau yang model minyak biasanya dia itu rusak karena atau bocor karena di asnya itu, as rack steer-nya itu sudah mengalami cacat atau luka dalam lah gitu ya. Luka dalam itu artinya garet-garet gitu ya, atau tidak lagi halus. Nah, solusinya itu harus kita chrome, harus di chrome ulang. Baru supaya apa? Supaya seal-nya itu dia benar-benar bagus lagi ya. Nah, terus yang berikutnya yang kita rekomendasikan adalah pada kaki-kakinya mobil ini. Maklum ya, karena mobil ini adalah mungkin sudah 10-12 tahunan, sehingga tie rod-nya, rack end-nya, ball joint-nya, link stabilnya itu sudah mengalami haus gitu ya, atau oblak lah, atau lemah, atau bahasa lainnya apa gitu ya. Nah, supaya bagus lagi, kita rekomendasikan untuk dilakukan rekondisi pada kaki-kakinya ya, sehingga nanti fungsinya sama seperti baru. Di bengkel kami, rekondisi itu caranya menggunakan alat ya. Kita mempunyai alat pres, kita mempunyai alat mesin bubut ya. Nah, kemudian karet-karetnya kita ganti, gemuknya kita isi ulang ya. Jadi bukan seperti zaman dulu lagi yang sistem ketok ya, karena kita sudah menggunakan alat semua yang kita fabrikasi sendiri ya, ataupun kita beli dari vendor gitu ya. Jadi kenapa mahal? Karena di situ ada investasi alat yang kita beli ya itu. Nah, kemudian kalau boleh mendekat ke sini ya. Jadi sini kelihatan ya. Ini udah kita bongkar nih. Tuh, jadi rack steer-nya udah nggak ada. Ya udah kita bongkar. Nah, kemudian kita lihat ini link stabilnya juga udah rusak. Ya, ini link stabilnya. Oke.
Terus kemudian kita lihat juga tuh, ini ada as roda bagian dalam, ini copot ya. Tuh, kalau teman-teman lihat copot ini dari pegangannya, gitu ya. Nah ini juga gemuknya udah nggak ada nih, atau vaselinnya. Ya ini mempengaruhi putaran roda nih. Nah ini sebaiknya sih diganti atau di ini ya digemukin ulang, dilumasi ulang. Tuh dia udah putus ya, karena karet ini lama-lama punya sifat dia lama-lama tuh getas atau keras. Kenapa? Karena dia kena panas, kena putaran kan panas, sehingga dia rusak lama-lama, putus dia di sini. Oke. Kemudian di sini ada ball joint ya. Kemudian nanti ada terot dan long terot ya. Nah, sekarang kita lihat dulu steering rack-nya ya. Nah, ini udah ada steering rack-nya Nissan Serena C24. Ya, ini housing-nya. Ini adalah housing-nya ya. Nah, ini housing-nya. Kita lihat ya. Ini dalamnya nih. Kalau dalamnya kita lihat housing-nya masih bagus nih. Kawan-kawan nih, masih bagus semua. Nggak ada yang luka ya. Atau ada pun luka, lukanya wajar gitu ya, karena memang gesekan antara as dengan seal gitu ya. Nah, ini pinionnya ya, ini rumah pinionnya ada di sini, rumah pinionnya. Dan oke, di sini juga ada nanti seal-sealnya tuh ada di sebelah sini, kemudian ada di sebelah sini, dan nanti ada di sebelah sini seal-sealnya ya. Nah, selain itu kita juga ngecek pinionnya. Nah, ini gigi pinion namanya, atau orang bilang gigi nanas lah atau apa, silakan ya. Nah, kita cek satu-satu nih gigi nanasnya. Nah, mobil itu kalau yang pakai minyak rata-rata dia awet, jarang rusak nih kalau pakai minyak. Gigi kenapa? Karena gigi pinionnya tuh selalu terlumasi ya. Beda dengan yang menggunakan sistem electric power steering ya. Nah, rata-rata kalau yang udah pakai PS pasti ininya udah pada rusak nih. Kenapa? Karena dia sudah pada lancip. Ya, ininya nih udah pada lancip. Sedangkan ini kalau yang murah minyak tuh bagus. Bagus, dia nggak ada lancip gitu ya. Karena ini selalu terlumasi ya pinionnya. Dan di sini nanti dia juga ada bearing roda. Bearing pinion. Nah, bearing pinion ini pun masih bagus. Kenapa? Karena dia selalu terlumasi ya. Gitu. Nanti sini juga ada seal-seal ya. Ada seal-seal supaya nanti dia tidak bocor ke atas ya. Oke, ini kemudian ini adalah setelan bautnya untuk si rastir ya. Nah, ini ada seal-seal juga di sini. Kemudian ini seal nanti yang kita ganti nih. Ini ada seal bagian dalam dan seal bagian luar ya. Oke. Nah, kemudian ini ada per untuk si setelan rastirnya ya. Kemudian ini ada teflon, ada busingnya ya. Ini ada busingnya. Ini masih bagus. Kemudian ini juga ada selang ya. Nah, ini selang ini yang menghubungkan, selang pipa ini menghubungkan ke selang high pressure ataupun selang returnnya yang kembali lagi ke reservoir ya, kawan-kawan. Seperti itu. Nah, ini untuk bagian steering rack ya. Nanti asnya sedang kita rechrome ya ke rekanan kami. Nanti kalau sudah bagus kita videokan ulang ya. Gitu. Terus kemudian nanti untuk busing armnya nanti kita akan cek ya. Sedang kita fabrikasi. Kalau part yang baru sudah datang nanti kita kasih unjuk ya. Ini part yang baru, kemudian yang lamanya nanti seperti apa rusaknya kita kasih lihat ya. Oke, gitu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi videonya.